Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai ya, terlebih dahulu Miss akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ya siswa mampu memberikan ya informasi penting pada suatu teks. Yang kedua, bagaimana cara menghemat energi. Yang ketiga, menentukan kalimat efektif dalam sebuah teks eksplanasi. Dan yang keempat itu memahami keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia ya pada pelajaran 3. Nah, pada pelajaran 3 ini ya tentang muatan bahasa Indonesia, ya kita masih belajar tentang mencari informasi penting dalam teks eksplanasi ya. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya menemukan informasi penting pada sebuah teks ya. Nah, sekarang kita akan belajar menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Jadi ada beberapa langkah yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, membaca dengan seksama. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Kemudian yang ketiga, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang keempat, menandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Ya, dan yang kelima, menjawab pertanyaan 5W 1H untuk menemukan informasi penting tersebut. Jadi sebelumnya Miss sudah memberitahukan ya bagaimana caranya mencari informasi penting dalam teks ya. Kemarin sudah Miss menjelaskan bagaimana mencari kata informasi penting ya dalam sebuah teks. Nah, yang kemarin kami sudah menjelaskan untuk menjawab dengan menggunakan kata tanya ya. Siapa, di mana, kapan, mengapa, apa, dan bagaimana. Jadi dengan pertanyaan tersebut kalian bisa menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Baik anak-anak, kita lanjut ke muatan IPA ya. Nah, pada muatan IPA kita akan belajar tentang bagaimana cara menghemat energi beserta dampak dari pemborosan energi. Nah, bisa kalian lihat ya di video ini ya. Di sini ada sebuah poster ya yang menunjukkan ajakan seluruh masyarakat untuk menghemat energi listrik. Nah, hal tersebut karena energi listrik itu berasal dari sumber energi yang tak dapat diperbaharui dan perlu dihemat untuk generasi yang akan datang. Dampak dari pemborosan energi itu ya sebenarnya sudah dapat dirasakan dengan meningkatnya suhu ya. Yang pertama itu meningkatnya suhu bumi ya, yang akan menyebabkan perubahan-perubahan ya, seperti naiknya permukaan air laut, kemudian ada hilangnya gletser ya, meningkatnya suhu bumi, dan akibat lain yang kita rasakan. Nah kemudian, setelah itu, jika fenomena ini terus terjadi ya tanpa melakukan antisipasi dan cara penanggulangan terhadap kondisi ini, kemungkinan manusia itu akan terancam ya habitatnya akibat dari pemanasan global. Nah, rumah tangga dengan konsumsi energi listrik yang cukup besar memberikan peran pada terjadinya sejumlah fenomena pemanasan global. Nah, pemanfaatan listrik secara bijak di rumah tentu sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Kita harus mulai menerapkan budaya hemat listrik, yang artinya kita harus mulai teliti memilih peralatan listrik yang kita akan pakai. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 4 ya, muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan bahasa Indonesia kali ini kita akan kembali ya belajar tentang kalimat efektif. Ya, masih ingat ya kalian apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan aturan dan kaidah bahasa Indonesia dari ejaan, tanda baca, dan kosakata untuk mudah dimengerti oleh pembaca. Baik anak-anak ya. Nah, dalam kalimat efektif ini ya, kita akan lebih mudah mengetahui kalimat efektif dari teks yang kita baca, maka dapat diketahui apa syarat dari kalimat efektif. Nah, kalian bisa lihat ya pada buku modul kalian halaman 23 tentang muatan bahasa Indonesia sudah dijelaskan
Syarat dari kalimat efektif, ya. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Nah, untuk latihan soal ya silahkan kalian buka buku kalian ya. Nah, di situ ada halaman 23 ya. Teks eksplanasi yang berjudul dampak globalisasi. Nah, di situ ada beberapa paragraf ya. Nah, tugas kalian silahkan mencari informasi penting ya, informasi penting pada teks tersebut ya dengan cara menggunakan kata tanya yang Miss pernah ajarkan pada saat kalian offline. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali ke materi ya. Nah, sekarang kita ke muatan PPKN. Di buku kalian halaman 24 ya, kalian bisa baca. Di situ dijelaskan bahwa Indonesia memiliki beragam bidang usaha yang dikembangkan untuk menunjang kegiatan ekonomi. Indonesia merupakan negara kepulauan ya, memiliki bentuk geografi yang berbeda-beda. Jadi setiap pulau yang ada di Indonesia itu memiliki bentuk geografi yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman geografis. Nah, selain bentuk geografis ya, keragaman ekonomi di Indonesia juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Ya, kebudayaan. Selain kebudayaan ya, potensi dan usaha yang dapat dilakukan dalam keberagaman ekonomi juga dipengaruhi oleh berbagai ras dan suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, setiap wilayah memiliki tingkat kebudayaan yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat sudah terbiasa menggunakan internet ya, ada juga yang melakukan usaha ekonomi menggunakan internet. Namun, sebagian wilayah lainnya belum mengenal internet. Nah, walaupun daerah tersebut belum terjangkau internet, tetapi potensi usaha lainnya dapat dikembangkan. Nah, keberagaman ekonomi di Indonesia diharapkan dapat menembus pasar globalisasi sehingga mengangkat perekonomian nasional. Nah, baik anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini ya, Miss cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.